Pemirsa, pergerakan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini terpantau masih ramai. Sejak minggu kemarin, lebih dari 70.000 kendaraan telah melintas di tol Kali Kangkung. Pergerakan arus lalu lintas di tol Kali Kangkung terpantau ramai dengan kendaraan yang melakukan arus balik. Pemudik memilih perjalanan pada pagi dan malam hari untuk menghindari kepadatan. Sebanyak 8 gardu tol dibuka untuk memecah antrean kendaraan, terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol satelit tambahan. Sejumlah petugas berjaga di setiap gardu untuk mengarahkan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan. Terhitung sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas dengan jumlah kendaraan mencapai 2.000 kendaraan per jam. Ya pemirsa, kita akan langsung memantau kondisi terkini di sejumlah titik arus balik Lebaran 2024 bersama Dilami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama dan Giselia Nurrahma di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Dilami terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat sore Dilami, bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau padat merayap. Kepadatan ini memang terjadi hingga ke kilometer 47 kalau kami pantau, dengan didominasi oleh kendaraan pribadi. Hal ini juga serupa dengan kondisi pada pukul 11 hingga 2 siang tadi, ya karena ada sejumlah alasan kepadatan ini terjadi pada periode arus balik 2024. Yang pertama adalah volume kendaraan signifikan meningkat. Kalau kita mendengar pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tadi mengatakan bahwa peningkatan ini lebih dari 18% dibandingkan tahun 2023. Dan dari data yang kami himpun, per hari kemarin ada 152.000 kendaraan yang melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Dan hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik dengan 180.000 kendaraan yang akan melintas, yang bergerak dari arah timur ke Jakarta. Ini artinya memang sejumlah antisipasi juga dilakukan baik oleh pemerintah maupun Jasa Marga. Kalau dari Jasa Marga ini sekarang membuka 32 lajur pembayaran dan 4 mobile reader. Kalau dijumlahkan berarti ada 36 lajur pembayaran. Selain itu juga diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan dari gerbang tol Kali Kangkung ke gerbang tol Cikampek Utama pada periode 17 April hingga 19 April 2024. Pihak pemerintah juga ini memberikan WFH atau work from home bagi ASN pada periode 16 hingga 17 April 2024 yang dilakukan untuk mengurai atau untuk menunda bagi para ASN ini untuk kembali ke kampung perantauannya untuk bekerja ataupun untuk bersekolah begitu. Selain itu juga dari pihak di Korlantas Polri tetap memberlakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Yang pertama adalah one way dari mulai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung ke kilometer 70 gerbang tol Cikampek. Kemudian kontraflow ini juga turut diberlakukan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 66 untuk kontraflow 2 jalur, dan dilanjutkan kontraflow 3 jalur dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47, dan kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36, yakni kontraflow 2 jalur. Jika kita melihat kalau misalnya pemirsa ada yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, ini nanti akan terjadi ketersendatan di kilometer 66, dikarenakan di kilometer 66 adalah pertemuan antara kendaraan dari tol Cipularang dengan kendaraan dari tol Jakarta Cikampek, sehingga itulah menjadi titik kemacetan. Selain itu juga di kilometer 62 terdapat rest area, sehingga antrian rest area ini juga turut menyumbang kemacetan pada periode arus balik dari arah menuju ke Jakarta, di mana kilometer rest area 62 ini digunakan masyarakat untuk beristirahat dan juga sekadar mengisi bensin begitu ya. Tadi pun dari pernyataan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini menyatakan apresiasi kepada seluruh pihak, baik itu dari kepolisian, pihak dari Jasa Marga yang memang telah melakukan sejumlah pantauan dan juga kebijakan-kebijakan dalam terselenggaranya arus balik 2024. Kalau melihat dari data yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga pada periode 10 hingga 14 April 2024 tercatat ada lebih dari 924.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta dari 4 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Cikupa, dan juga gerbang tol Ciawi, yang mana ini jumlahnya yang paling signifikan adalah dari arah timur atau dari arah tol Trans Jawa menuju ke gerbang atau keluar ke gerbang tol Cikampek Utama dengan total 225.000 kendaraan. Tentu jumlahnya akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Syafa. Iya, terima kasih Dilami Aulia dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Ada Giselia Nurrahma. Giselia, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Berbeda dari tol Cikatama, saat ini situasi di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar dan terjadi peningkatan kendaraan. Tercatat sejak hari Minggu 14 April hingga sore ini sudah ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan apabila jika dibandingkan dengan hari Sabtu 13 April kemarin, jumlah kendaraan yang melintas di tol ini sudah ada peningkatan sebesar 25%. Kami melihat dari pagi hingga sore hari ini memang belum ada kepadatan ataupun kemacetan yang signifikan karena memang kepadatan yang cukup mengular sudah terjadi pada malam Minggu malam tadi. Sore ini kami memantau hanya ada 10 hingga 20 kendaraan yang mengantri di gardu tol ini. Namun antrian ini dapat terurai dengan cepat karena ada sekitar 8 gardu tol yang dibuka dari arah Jawa menuju ke Jakarta, terdiri dari 4 gardu tol utama dan juga 4 gardu satelit tambahan. Dan jika kita melihat saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, terdapat sejumlah petugas yang sedang bersiaga di tiap gardu tolnya untuk mengarahkan kendaraan maupun bis penumpang agar tidak terjadi penumpukan di salah satu gerbang tol. Adapun rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek hingga saat ini masih diberlakukan dan akan diterapkan hingga malam ini pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah dan juga kepolisian setelah melihat volume kendaraan di area ini masih tinggi dan belum terjadi penurunan. Sebagai informasi juga, pemirsa, pemerintah bersama Jasa Marga akan menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% pada tanggal 17 dan juga pada tanggal 17 hingga hari Jumat 19 April 2024 dari gerbang tol Kali Kangkung ini. Hal ini sebagai upaya untuk memecah kepadatan lalu lintas kendaraan pada arus balik. Selain itu, untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan, pemerintah juga akan menerapkan work from home selama 2 hari yang akan diberlakukan pada tanggal 16 hingga 17 April 2024. Dan pemirsa, jika kita melihat dari kemarin Minggu, sepertinya malam ini di gerbang tol Kali Kangkung akan mengalami kepadatan yang cukup mengular karena memang pada hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik pada tahun 2024. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Iya, terima kasih Giselia Nurrahma dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya tadi ada Dilami Aulia dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi arus balik Lebaran 2024. Tinjauan langsung oleh Kapolri guna memastikan keamanan masyarakat selama arus balik mudik Lebaran, khususnya pada jalan tol. Peninjauan oleh Kapolri bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Kapolri juga meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektoral terkait guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.